Saya secara tak terduga mewarisi taman kanak-kanak yang ditinggalkan ibu saya. Tetapi ketika saya melangkah masuk melalui gerbangnya, saya terkejut menemukan bahwa hanya 7 anak yang tersisa, tetapi yang benar-benar membuat saya gelisah adalah jauh melampaui jumlah anak-anak ini. Mereka tidak biasa dalam hal apapun. Mereka berasal dari keluarga yang kuat dan termasyhur, terbungkus dalam hak istimewa dan kekayaan yang tak terbayangkan. Lebih aneh lagi, masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang unik, tidak sepenuhnya manusia atau sepenuhnya binatang, seolah-olah diambil dari halaman mitos yang terkenal atau kutukan yang terlupakan. Beberapa hari sebelumnya, saya tiba-tiba menerima panggilan telepon di ujung sana. Suara dingin tanpa emosi memberitahu saya tentang kematian ibu saya. Keesokan paginya, saya mendapati diri saya berdiri di aula pemakaman, menatap potret berbingkai seorang wanita yang tidak saya lihat selama 2 dekade. Hati saya dipenuhi dengan emosi yang kusut. Ibu saya telah menghilang dari hidup saya ketika saya baru berusia 8 tahun. Memutus semua ikatan. Menghilang tanpa jejak. Dan sekarang, 20 tahun kemudian, takdir telah mengatur reuni yang aneh dan jauh ini. Reuni yang begitu asing, sehingga saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah saya benar-benar yang berduka. Tetapi direktur pemakaman menatapku dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, "Kau adalah satu-satunya keluarganya." Kata keluarga bergema di benakku mengaduk badai emosi yang kusut, aku tidak bisa benar-benar menekan. Apakah kita benar-benar masih keluarga bahkan setelah bertahun-tahun? Aku tidak pernah bisa melupakan gambaran dia berjalan menjauh, sosoknya semakin mengecil dengan setiap langkah mundur, kemudian aku tidak tahu mengapa itu terjadi. Aku menghabiskan banyak malam mencoba untuk memahaminya, putus asa untuk memahami apa yang mendorongnya meninggalkanku. Di suatu tempat jauh di lubuk hatiku aku selalu percaya itu pasti salahku, bahwa entah bagaimana akulah alasan dia menghilang. Tetapi sekarang aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertanya padanya, pertanyaan itu akan tetap tidak terjawab selamanya. Saat itu suara direktur pemakaman menyentakku kembali ke masa sekarang. "Tuan, aku perlu memberitahu Anda tentang pengaturan untuk suite VIP upacara akan berlangsung selama 3 hari. Aku segera menyela dengan getir kepanikan naik di tenggorokanku. Tunggu, aku tidak punya uang untuk menyelenggarakan pemakaman di tempat yang mewah ini." Tetapi direktur hanya tersenyum dan berkata itu sudah diurus, seseorang telah membayar penuh dan kebetulan orang itu baru saja datang. Aku berbalik dengan tajam, jantungku berdebar kencang. Sepasang suami istri mendekatiku dengan ekspresi serius, wajah mereka tenang namun berat dengan emosi yang tak terucapkan. Begitu kami bertemu, mereka menyampaikan belasungkawa dengan nada rendah dan penuh hormat. "Simpati terdalam kami," kata pria itu, suaranya diwarnai dengan kesedihan yang tulus dan sesuatu yang lain. Aku tidak bisa mengerti dengan jelas, tetapi sebelum aku bisa menjawab, tatapanku tertarik ke arah anak yang berdiri di samping mereka. Anak itu memiliki sepasang telinga kucing yang berkedut di atas kepala mereka dan ekor berbulu lembut yang bergoyang di belakang mereka. Aku berkedip tidak percaya. Apakah mainan anak-anak benar-benar realistis sekarang, atau apakah ini entah bagaimana terkait dengan pekerjaan ibuku di taman kanak-kanak? Dapatkah itu menjelaskan pemandangan yang aneh seperti itu? Saat itu 2 anak kecil melangkah maju dan mulai melakukan gerakan seremonial yang hikmat untuk menghormati almarhum. Seorang gadis yang lebih muda meniru mereka dengan canggung tetapi sungguh-sungguh. Saudara laki-lakinya dengan lembut mencondongkan tubuh dan berbisik. Anak perempuan harus membalikkan tangan mereka ke arah lain. Gadis itu melirik ke bawah ke tangan kecilnya. Bingung dengan cemberut dan sedikit frustasi, dia mencoba lagi, kali ini melakukannya dengan benar. Tidak dapat menahan lebih lama lagi, aku menoleh ke pasangan itu, dan bertanya dengan suaraku penuh ketidakpastian. "Bolehkah aku bertanya apa sebenarnya hubungan kalian dengan ibuku?" Ketika pria itu menoleh, wajahnya terlihat jelas. Bukankah ini pasangan selebriti paling ikonik dari Egg Country? Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini, di pemakaman ibuku? Kebingungan ini hanya mengaburkan pikiranku. Pria itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku dengan erat, suaranya lembut namun penuh beban. "Kau memiliki ibu yang luar biasa, tolong jaga dirimu mulai sekarang." Dengan itu dia memberiku hormat membungkuk dalam dan hikmat sebelum berjalan pergi tanpa suara. Aku berdiri di sana tertegun benar-benar bingung. Apa maksudmu dengan itu? Apakah ini perpisahan atau pendahuluan untuk sesuatu yang lebih? Apakah kita ditakdirkan untuk bertemu lagi? Aku menghela napas panjang kewalahan oleh menit pertama tentunya. Pengunjung berikutnya tidak akan begitu aneh kan? Tapi sekali lagi kenyataan menentang harapanku. Saat orang berikutnya melangkah melewati pintu, aura yang kuat menyapu ruangan, agung memerintah dan tidak dapat disangkal mengintimidasi. Aku mencondongkan tubuh dengan tenang, suara berbisik dan hati-hati. "Maafkan aku tapi bolehkah aku bertanya siapa kamu?"
Pria itu menatapku dengan ekspresi sedih, suaranya diwarnai dengan kesedihan yang tulus. Namaku Baeksonan. Ibumu adalah wanita yang baik. Saya yakin dia menemukan kedamaian di tempat yang lebih baik saat mendengar namanya. Sentakan mengalir melalui saya. Baeksonan, jenderal legendaris bintang 3 dari tentara, sekarang menjadi pemimpin boneka yang kuat dari perusahaan senjata besar, dan di sampingnya berdiri seekor harimau kecil. Mengenakan pakaian upacara yang eksentrik aneh, namun anehnya bermartabat. Tanpa peringatan, harimau kecil itu tiba-tiba melemparkan dirinya ke tanah secara dramatis. Memulai ritual berkabung, saya menatap bingung mengapa dia tidak bangun. Apakah dia terjebak, tetapi kemudian dia terlonjak, air mata mengalir di pipinya yang berbulu terisak-isak tak terkendali. Saya tidak menangis karena saya terluka, saya menangis karena saya terlalu sedih. Sangat sedih. Dan selama 3 hari pemakaman saya mendapati diri saya terperangkap dalam pusaran pertemuan yang hampir tidak masuk akal yang menentang logika dan akal sehat. Seekor kelinci datang dengan pakaian elegan, diikuti oleh sederet kepala pelayan dan pembantu seperti rombongan bangsawan langsung dari novel fantasi. Bahkan direktur rumah sakit bergengsi muncul ditemani oleh kura-kura. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, apakah ini benar-benar taman kanak-kanak yang ditinggalkan ibuku? Atau semacam suaka marga satwa ajaib? Terima kasih banyak telah merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang. Wanita itu berkata, suaranya bergetar karena emosi, mata berkilauan dengan rasa terima kasih. Saat itu seorang anak laki-laki kecil dengan rambut hijau menarik lengan bajunya. Suaranya lembut dan gemetar, "Ibu, apakah ini berarti kita tidak akan pernah melihat ibu kepala sekolah lagi?" "Tidak akan pernah lagi?" Saat anak laki-laki itu bertanya, air mata menggenang. Langit di luar bergeser, dalam sekejap awan melonjak. Petir retak dan hujan turun deras dalam lembaran tebal yang marah. Aku menatap keluar jendela tertegun, mengapa cuaca tiba-tiba berubah seperti ini? Apa yang terjadi? Anak laki-laki kecil itu diliputi kesedihan. Mulai terisak lebih keras, tangisannya menyatu dengan badai seolah-olah alam itu sendiri berbagi kesedihannya. Wanita itu melingkarkan lengannya dengan lembut di sekelilingnya, membisikkan kenyamanan di telinganya. "Jangan menangis sayang, ibu kepala sekolah telah pergi ke surga. Itu adalah tempat yang indah, hangat dan damai." Dia melihat ke atas, ke arah langit, suaranya lembut seperti doa. Dia mengawasi kita dari atas. "Ibu berharap kamu akan tumbuh kuat dan baik hati." Anak laki-laki itu menyeka air matanya dengan punggung tangannya, lalu bertanya dengan pelan, "Lalu suatu hari nanti, apakah aku akan dapat melihat ibu kepala sekolah itu lagi?" Dan seolah-olah surga telah mendengar kata-katanya. Hujan perlahan berhenti. Awan terbelah dan sinar matahari yang lembut turun denang lembut. Hampir seperti berkat yang hening melihat anak itu menangis sepuasnya untuk ibuku. Aku tidak bisa menahan rasa bersalah. Bagaimana mereka bisa berduka begitu dalam, sementara aku putranya sendiri, tidak meneteskan satu air mata pun. Orang macam apa ibuku sebenarnya? Bagiku dia tidak pernah menjadi ibu yang baik, tetapi bagi anak-anak ini, dia adalah guru yang lembut dan penuh kasih. Seseorang yang benar-benar mereka hargai. Tepat ketika aku sedang mengumpulkan barang-barangku, bersiap untuk pergi dengan tenang, sebuah suara memanggil di belakangku menghentikan langkahku. "Tuan Seo, aku Kim Seryong, koordinator TK Divine Beast. Aku di sini untuk menyampaikan permintaan terakhir ibumu. Dia ingin kamu mengambil alih sebagai direktur baru TK." Aku berdiri tercengang, terkejut, bahkan tidak bisa menjelaskannya. "Maksudku, siapa yang mewariskan taman kanak-kanak?" Aku tetap diam, pikiranku berputar karena tidak percaya. Kim Seryong tersenyum sopan dan menyerahkan kartu nama kepadaku. "Luangkan waktumu ketika kamu sudah menenangkan pikiranmu. Jangan ragu untuk menghubungiku." Tepat ketika kupikir hari ini tidak akan bisa lebih aneh lagi, Direktur pemakaman menyerahkan tagihan kepadaku sebesar 8 juta won. Aku hampir pingsan di tempat. Sejujurnya, aku seharusnya tahu ada yang tidak beres saat itu. Saya menemukan bahwa semangkuk sup daging sapi pedas di sini harganya 60.000 won. Dengan senyum mengembang di bibir dengan canggung saya berkata, "Beri saya waktu sebentar, saya akan pergi memeriksa uang belasungkawa." Setelah begitu banyak tamu penting datang, tentunya sumbangan akan cukup untuk menutupi biaya pemakaman kan. Saya mengambil amplop itu dengan percaya diri, itu tebal menenangkan, berat, mungkin ini akan cukup. Tetapi saat saya membukanya hati saya tenggelam seperti batu. Di dalamnya terdapat 2 potong daging kering, 2 daun jatuh dan 374 lembar uang mainan.
Saya membeku, apakah ini semacam lelucon? Mengapa saya tidak menghentikan anak-anak itu menyentuh amplop itu? Saya tahu saya seharusnya menghentikan mereka. Tepat saat keputusasaan akan menelan saya bulat-bulat, sebuah pikiran berkelebat di benak saya, mungkin hanya jika saya mewarisi taman kanak-kanak, saya bisa meluruskan semua ini. Hari demi hari dan seminggu kemudian saya kembali membawa setiap koin terakhir yang saya miliki ke kekacauan aneh, yang membingungkan yang dikenal sebagai taman kanak-kanak Divine Beast. Bil kematian telah menguras setiap lembar uang terakhir yang saya miliki. Begitu saja saya tidak punya uang. Tunawisma, bahkan ini benar-benar taman kanak-kanak, atau apakah aku tidak sengaja berjalan ke rumah berhantu? Tepat saat aku berdiri membeku di tempat, ragu-ragu suara dingin tiba-tiba menembus keheningan di belakangku. Apa yang kamu lakukan hanya berdiri di sana? Aku melompat dan berbalik kaget, ketika aku melihat itu adalah Kim Seryong. Aku tidak bisa menahan gerutu. Kapan kamu sampai di sini? Apakah kamu berjalan tanpa membuat satu suara pun? Apakah kamu semacam roh bayangan? Tetapi Kim Seryong abaikan sarkasmeku, menyapu melewatiku tanpa melirik, ayo cepat masuk. Saat aku melangkah melewati gerbang dan menatap halaman, hawa dingin menusuk tulang belakangku, pelipisku berkedut tanpa sadar, aku tahu aku seharusnya tidak datang. Aku tidak menyangka bagian dalam akan lebih menyeramkan daripada bagian luar. Tetapi mengingat situasi saya saat ini, tanpa uang, dan tidak ada tempat lain untuk pergi. Aku tidak punya pilihan selain memberanikan diri dan berjalan masuk. Aku bergumam pelan mencoba untuk tetap tenang. Tidak ada yang namanya hantu. Itu hanya bangunan tua yang agak kumuh. Itu saja. Tapi saat itu di puncak tangga di kejauhan bayangan melesat. Karena kaget aku malah jatuh terduduk. Dan membuat Kim Seryong yang melihat mengganti ekspresinya seakan aku adalah orang paling penakut di dunia, dan dia tampak sangat kecewa denganku. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk menuju pintu TK itu. Ketika Seryong membukanya, tampak cahaya terang menyinariku dan membuatku terpukau. Lebih terkejutnya lagi, aku melihat ornamen dan hiasan yang sangat mewah di dalam bangunan menakutkan itu. Aku sempat termenung melihatnya, namun Seryong mengingatkanku dan mempersilahkanku masuk. Aku bertanya-tanya bagaimana bisa ada bangunan ini memiliki ornamen seindah ini. Aku mulai mempertanyakan apakah ini TK yang akan menjadi tempatku. Aku pun melangkahkan kaki memasuki ruangan itu. Namun ketika aku menginjakkan kakiku ke lantai bangunan itu, aku terkejut ada sebuah layar yang menunjukkan sistem warisan katanya. Aku mencoba mencari tahu apa itu. Sistem itu bahkan langsung mengetahui siapa aku dan mengucapkan selamat datang. Sementara itu ketika aku bertanya pada Seryong, dia malah kebingungan dan seakan tak melihat apapun. Aku berpikir mungkin layar ini hanya aku yang bisa melihatnya. Jadi aku pun mulai memperhatikan sekitar. Aku melihat sebuah elevator yang berada di sana. Aku coba bertanya ke Kim Seryong. Namun dia menjelaskan kalau sekarang bangunan itu hanya ada satu lantai. Aku mulai bingung, kenapa dibuat elevator sedangkan bangunan ini hanya satu lantai. Kim Seryong mulai berjalan dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Namun perhatianku teralihkan ke sebuah hiasan di sana, saat ingin aku sentuh Kim Seryong. Memperingatkanku untuk tak melakukannya karena itu sangat mahal. Sampai di ruangan Kim Seryong, aku mulai curiga karena tempatnya terlalu mewah menurutku. Aku bertanya pada Seryong sebenarnya bangunan apa ini. Dia menjelaskan ini adalah TK Shinso. Aku merasa tempat ini sama seperti sekolah penyihir Hogwarts. Kim Seryong mulai bertanya terkait beberapa data pribadiku, dan melihat ke arah koper yang kubawa. Seryong berkata kalau dia menandatangani kontraknya, makanan dan tempat tinggal bukanlah masalah di tempat itu. Dia sangat yakin kalau aku akan puas dengan kontrak itu. Mendengar semua perkataannya, aku kaget. Dari mana dia tahu kalau aku menjadi tunawisma? Aku berpikir tempat ini sangat mewah dan mungkin tempat yang ku tinggali nanti juga akan mewah. Aku pribadi bertanya kepada diriku sendiri, apakah penderitaan yang selama ini kurasakan akan berakhir? Biaya hidup, uang kuliah dan pinjaman untuk rumah sakit nenek yang kuusahakan mati-matian hingga aku kerja serabutan. Apakah aku bisa keluar dari kehidupan yang menyedihkan ini? Aku pun mulai memeriksa kontraknya, walau aku merasa sedikit curiga dengan kontrak ini. Pasalnya cuma 2 dan kedua pasal itu hanya memindahkan tanggung jawab ibuku sebagai kepala sekolah sebelumnya kepada diriku. Cuma itu. Aku mulai berpikir apakah selembar kertas ini ke depannya akan menjebakku. Atau malah TK Shinso ini dibuat untuk memenuhi tujuan khusus. Terlebih anak-anak yang ada dalam TK ini adalah manusia setengah hewan. Aku coba menanyakan kemana staf lain yang ada di TK ini. Seryong menjawab kalau stafnya sekarang hanya dirinya seorang.
Hal tersebut membuatku semakin yakin kalau ini adalah sindikat penipuan. Aku memutuskan untuk pergi dari sana untuk menghindari jebakan lainnya. Namun Seryong menambahkan kalau aku akan mendapat kebebasan menggunakan gedung ini dan digaji hingga 70 juta won. Hal itu membuatku sangat kaget karena itu akan membuatku menjadi kaya raya dalam sekejap, membuatku lupa diri. Dan menandatangani kontrak itu. Tiba-tiba cahaya aneh keluar dari kertas itu. Seakan telah mengonfirmasi kalau aku sudah setuju dengan kontraknya, sistem juga tiba-tiba muncul dan memberiku selamat karena telah menjadi kepala sekolah yang baru di TK itu. Secara aneh tiba-tiba notifnya mulai berubah. Aku mendapat skill link dan membuat seketika ruangan itu meledak dan aku terlempar karenanya. Namun di sana Seryong mengulurkan tangannya dan menyatakan kalau kerja sama kami akan dimulai. Seryong mulai menjelaskan apa saja yang akan dilakukan, karena mereka hanya berdua. Semuanya berawal dari mencari wali kelas yang cocok untuk para anak-anak itu. Lalu Seryong juga menunjukkan sebuah pintu portal, tempat anak-anak itu akan datang. Sebenarnya aku agak kebingungan, karena mereka datang melalui portal mirip seperti dunia fantasi. Tapi aku akan mencoba beradaptasi dengan keanehan yang ada di tempat ini. Seryong juga memperingatkanku agar tidak terjatuh lagi ketika aku kaget. Dari kejauhan aku melihat sebuah pintu besar yang tampak bagus dan sangat mewah. Itu adalah pintu portal tempat anak-anak itu akan datang, tak lama seorang anak datang dari sana. Dia berlari dengan tersenyum ceria menyapa Seryong. Aku menatap mereka dan menyadari kalau anak bertelinga domba itu adalah Rahe. Tak lama, satu anak lagi muncul. Kali ini penampilannya agak unik karena tampak seperti ular. Mulai dari sorot matanya bahkan dia punya setengah badan berbentuk ular. Seryong menyapanya dan menyuruhnya untuk mendekatinya tapi anak ular itu yang bernama Kane tidak mau merapat ke Seryong. Aku merasa awalnya ini adalah cosplay tapi aku semakin yakin kalau ini adalah asli. Mungkin karena sorot mataku yang tampak terkejut, Rahe bertanya padaku kenapa aku sangat menatapnya dengan tatapan terkejut. Di situ Rahe bertanya apakah aku adalah seorang guru baru pada Seryong dan tampak terkejut karena ada guru baru di TK itu. Aku pun sempat bertanya-tanya. Ternyata ini yang dilakukan ibuku dulu. Kane tiba-tiba menanyaiku karena ia mungkin baru pertama kali melihatku. Terlebih dia tidak datang di acara pemakaman ibuku. Di situ aku memperkenalkan diri, dan anak itu nampaknya mulai mencoba untuk berbicara informal kepadaku. Aku sedikit bertanya-tanya, kenapa anak sekecil ini malah berbicara informal kepadaku? Apakah dia tidak diajarkan tata krama kepada orang dewasa? Aku coba menjelaskan kalau aku adalah kepala sekolah di sini. Dan mengatakan tidak boleh berbicara informal kepadaku. Namun anak itu malah menjawabku dengan nada singkat dan memanggil namaku. Dia bilang bangsawan tidak bicara formal. Tentu hal itu membuatku sangat kesal. Ingin menanyakan kepada orang tuanya, apakah anak ini diajarkan tata krama dengan baik. Aku pun memanggil Seryong untuk berbicara. Aku bertanya kepadanya, apakah ini benar-benar sekolah untuk anak-anak binatang? Seryong pun tampaknya menjelaskan secara jelas. Dan aku kembali bertanya, apakah di sini ada harimau? Aku bertanya seperti itu karena aku takut ketika berada di sini, aku malah jadi mangsa oleh binatang buas itu. Namun Seryong menjawab pertanyaanku itu dan berkata ada seekor anak harimau yang jinak bernama Rami. Aku merasa dalam bahaya karena lingkunganku akan diisi oleh seekor anak harimau. Aku mempertanyakan kontrak itu. Namun dengan nada sedikit menyeramkan Seryong membalik kata-kataku, yang berkata aku akan melakukan semua yang diwariskan ibuku. Dan membuatku sedikit merinding. Di sana Seryong tampaknya tidak ingin membuang waktu. Dia menyuruhku untuk menjemput anak-anak yang lain. Dan alamatnya sudah ditaruh di mobil penjemputan. Seketika aku merasa seperti aku menggali kuburanku sendiri. Di sisi lain Rahe dan Kane bertanya kepada Seryong, perihal ketidakhadiran ibu kepala sekolah. Seryong menjelaskan dengan sangat baik, dan supaya kata-katanya bisa diterima oleh anak-anak. Dia berkata, kalau ibu kepala sekolah sebelumnya sedang pergi dan diganti oleh orang baru sekarang. Wajah sedih tampak dari raut wajah Rahe. Dan Kane juga berkata kalau dia tidak suka kepada Minwo. Namun Seryong mengalihkan perhatian mereka, dengan menanyakan kewajiban cuci tangan ketika sampai di sana. Sontak anak-anak itu malah membuat lomba untuk mengetahui siapa yang paling cepat dalam mencuci tangan. Setelah mereka pergi, Seryong tampaknya bersiap akan sesuatu, nampaknya dia akan membersihkan sesuatu di balik pintu yang mengarah ke taman. Di sana terdapat pohon dunia.
yang dikelilingi gelombang misterius yang tampak jahat. Di sekeliling pohon itu pun, tampak kawanan lebah yang ingin merusak pohon itu. Seryong tiba-tiba berubah menjadi elf, wujud aslinya, dan mencoba untuk menyingkirkan para lebah itu. Dia mulai menggunakan skill elfnya, yaitu mengendalikan akar tanaman, dan mencoba menyerang lebah itu sedikit demi sedikit. Namun dirasa serangan itu tidak cukup. Seryong mengeluarkan panahnya dan kembali menyerang. Melihat serangan itu, tentu lebah-lebah itu tak tinggal diam, dan menyerang balik. Seryong menghindar dan melompat menyerang mereka dari atas, hingga mereka tersingkir tak tersisa. Selagi Seryong membersihkan, tampaknya ada telepon yang menyinggung soal arena, dan bertanya apakah Minwo sudah menjadi kepala sekolah. Dia berharap Minwo akan menaiki menara pertamanya. Namun Seryong menyarankan agar Minwo diperhatikan lebih lama, sambil mengambil kristal-kristal yang terjatuh dari lebah itu. Seryong merasa Minwo harus beradaptasi dengan status kepala sekolahnya sekarang. Karena komite sekolah itu berharap ia segera mengakses arena begitu dia siap. Namun muncul keraguan di hati Seryong, karena dia takut kalau Minwo tidak akan bisa menghadapi itu. Di sisi lain, terlihat para anak-anak hewan itu bergegas untuk berkumpul di titik penjemputan yang telah disepakati. Nampak seorang anak singa tampak sangat ceria bernyanyi sembari menggendong anak kura-kura.